Mas Tomo Channel. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan pengakuan salah seorang musafir bernama Joko Kendil, pria berpakaian serba hitam yang berjalan menggunakan tas ransel dengan membawa tongkat kayu dan mengenakan kaping di kepalanya. Dirinya mengaku sebagai seorang musafir yang sedang berkelana. Menjadi perbincangan ketika dirinya mengatakan bahwa ia menunggangi macan putih dalam perjalanannya. Viral di media sosial setelah Joko Kendil mengaku telah menunggangi harimau putih sejak berusia 19 tahun. Apakah pengakuan Joko Kendil yang tidak biasa ini membuat karakternya viral? Selain itu, banyak pengguna media sosial yang bertemu dengannya juga membuat video dan membagikannya di media sosial. Beberapa video memperlihatkan Joko Kendil mengenakan celana cingkrang hitam. Dia juga memiliki pakaian luar hitam dengan lengan panjang, topi, dan dilengkapi dengan tas dan tongkat. Kemudian dia meletakkan tasbih di kepalanya. Bahkan karakter ini tidak memakai sandal, meskipun dia berjalan di aspal yang panas. Uniknya, Joko Kendil berjalan cepat seolah berlari. Joko Kendil selalu berjalan kaki dalam perjalanannya, dan cara jalannya sangat cepat. Tidak seperti orang-orang kebanyakan. Beredar kabar bahwa Joko Kendil sebenarnya mengendarai macan putih. Sebab belum lama ia berada di Surabaya, tetapi dalam waktu singkat sudah ada di Semarang, Jawa Tengah. Kecepatan berjalan kakinya memang tidak seperti manusia biasa. Joko Kendil terus terpantau oleh warganet yang melihatnya lalu mengunggah di sosial media. Meski demikian, Joko Kendil tidak memiliki sosial media apapun. Ia viral karena para warganet yang terus memantau dan menginformasikan keberadaannya. Akhirnya terungkap siapa sebenarnya Joko Kendil. Seperti yang diketahui, Joko Kendil adalah seorang musafir yang jadi pembicaraan di media sosial. Joko Kendil adalah seorang musafir dengan berpakaian hitam-hitam dan menggunakan topi dan bawa tongkat. Joko Kendil terus berjalan cepat di sepanjang jalan Pantura. Saat ditanya oleh netizen, ia mengaku jika ia menaiki macan putih. Keberadaan musafir, seorang pejalan kaki dari makam waliullah ke makam yang lain, sudah ada sejak lama. Namun dari kalangan pesantren lebih fokus menjadikan tirakat ini sekitar tahun 1955. Pada awalnya, pelaku ziarah melaku dari kalangan pesantren yang hanya mencari barokah dengan waliullah, sosok yang diyakini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika meminta untuk didoakan, tawasul, lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seiring bergantinya tahun ke tahun, tidak hanya musafir yang mempunyai tujuan itu, tapi ada tujuan yang lain, diantaranya merguru karo wong mati, mencari jati diri, mencari ilmu hikmah atau kesaktian, dan melarikan diri dari tanggung jawab. Dari motivasi menjalankan tirakat melaku itu, dalam mendapat pengalaman beragama, musafir satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang hanya merasa hatinya tenang sekali, merasa puas setelah berziarah, mendapat isyarah berupa ayat-ayat Al-Quran yang terlintas di depannya, dan bahkan ada juga yang bertemu penghuni makam waliullah. Dengan berbeda-bedanya musafir, berbeda pula tingkah laku mereka. Ada musafir yang cuma 1-2 hari di makam, dan ada pula yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Musafir yang sampai bermukim lama di makam tanpa tujuan yang jelas, biasanya ruwet bermasalah. Dari sini, dapat disimpulkan, terdapat 3 golongan musafir. Pertama, musafir yang mencintai waliullah dan tugas dari kiai. Kedua, terpaksa jadi musafir. Dan ketiga, ikut-ikutan jadi musafir. Berdasarkan kesaksian beberapa netizen, Joko Kendil terekam berjalan cepat melintasi beberapa kota dan provinsi termasuk daerah dekat Jalan Parangtritis, Provinsi Yogyakarta,
Solo, Klaten, Blora, Kudus, dan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal yang membuat netizen kagum adalah Joko Kendil ini melintasi kota dan provinsi dengan berjalan kaki cepat serta membawa bekal seadanya. Meski ia hanya menggendong tas kecil, namun beberapa video menampilkan bahwa Joko Kendil sering memperoleh bekal makanan dari warga yang melihatnya di pinggir jalan. Ia mengaku sebagai murid dari Syekh Hadi Demak Guntur. Ketika ditanya apakah ia tak capek berjalan kaki cepat dalam waktu lama, Joko Kendil mengklaim bahwa ia naik macan putih. Kulo mboten melampah, sing melaku macane, macan warnane putih. Enggeh, kulo numpak macan, saya tidak berjalan, yang berjalan macannya, macan berwarna putih. Iya, saya naik macan putih, kata Joko Kendil dikutip dari channel YouTube Sinau Hurip. Ojo edan awake, tapi edano marang Gusti Allah. Nasihat kanggo wong urip, rajin ngibadah, endonyo ora suwe, bakal dikukut karo Gusti Allah. Jangan tergila-gila pada diri sendiri, tapi tergila-gilalah pada Gusti Allah. Nasihat buat orang yang masih hidup, rajinlah beribadah, dunia tidak lama, bakal diambil oleh Allah, ucap Joko menambahkan. Musafir itu juga berharap tidak ada kejadian besar di tahun 2030.